Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari sebagian kesalahan yang dilakukannya secara tidak sengaja. Nah, sedangkan zakat mal sendiri bertujuan untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, membersihkan diri dengan zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah sendiri itu secara bahasa, zakat adalah menyucikan, membersihkan, atau tubuh. Sedangkan pengertian secara zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat fitrah sendiri adalah zakat jiwa dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya berupa bahan makanan pokok. Untuk menyucikan diri, setiap jiwa diwajibkan membayar zakat fitrah ini dari makanan yang mengenyangkan. Zakat dibayarkan setelah selesai menjalankan puasa pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Pelaksanaannya bisa dititipkan kepada panitia zakat yang ada di masjid atau musola pada bulan Ramadan ataupun diberikan secara langsung. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa tadi ya dari ucapan yang kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberikan makanan pada orang-orang yang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Adapun syarat wajib dari zakat fitrah adalah seseorang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, harus Islam ya teman-teman. Dan yang kedua, berada atau mengalami kehidupan sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanannya untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya atau orang yang dinafkahinya ya. Terus ada jenis zakat fitrah sendiri ya. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok. Biasanya kan beras ya teman-teman, pada masyarakat setempat yang biasa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran dari zakat fitrah itu sendiri setiap orangnya sebanyak 1 sa', yakni sekitar 3,1 liter atau sekitar 2,5 kg. Terus ada waktu membayar zakat fitrah. Tadi sudah disinggung ya, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri adalah pada saat setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dalam hal ini lebih diutamakan setelah sholat subuh sampai sebelum melaksanakannya sholat Idul Fitri. Meskipun demikian, diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah itu sebelum waktu yang wajib tersebut, asalkan masih dalam bulan Ramadan. Apabila diberikan sesudah sholat Idul Fitri, maka tidak termasuk zakat fitrah, melainkan sedekah biasa. Karena itu sudah tidak masuk bulan Ramadan ya. Perintah mengeluarkan zakat, Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Zakat dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Zakat termasuk di dalam rukun Islam yang ketiga dari 5 rukun Islam yang ada ya. Kata zakat dalam Al-Quran sebanyak 32 kali dan 26 diantaranya bersamaan dengan kata sholat. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya sama pentingnya ya, dan wajib ain terhadap setiap orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya yang pastinya. Allah berfirman, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. artinya adalah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Terus pembahasan yang kedua ada membersihkan harta dengan zakat mal. Pengertian dari zakat mal dan hukum zakat mal. Zakat mal merupakan zakat fitrah, zakat harta, Dengan kata lain, zakat mal ini merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Setiap muslim yang memiliki harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi batas waktu dan jumlah tertentu. Zakat mal ini biasanya disandarkan pada zakat emas dan perak.
kecuali zakat binatang ternak dan biji-bijian yang mempunyai nilai zakat tersendiri. Adapun tujuan mengeluarkan zakat mal adalah guna membersihkan harta. Terus ada syarat wajib zakat mal. Seseorang berkewajiban membayar zakat mal itu apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu yang pertama ada Islam sama dengan zakat fitrah. Yang kedua merdeka. Yang ketiga berak balik dan berakal. Yang keempat mempunyai harta yang sudah mencukupi atau mencapai 1 nisab jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Ada syarat zakat. Ada beberapa syaratnya. Dari syarat hartanya itu seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Yaitu yang pertama ada hak milik penuh, tidak ada orang yang lain di dalamnya, jadi itu punya diri sendiri, tidak punya orang lainnya. Berkembang, memiliki potensi produktif atau memberikan keuntungan. Yang ketiga ada nisab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang keempat ada haul, itu telah dimiliki atau berlaku selama 1 tahun seperti itu. Dan yang kelima ada digembalakan di rumput tanpa membeli, jadi nggak boleh kalau membeli. Itu untuk zakat ternak ya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus ada beberapa harta yang termasuk kategori yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah yang pertama ada emas dan perak, dan yang kedua ada binatang ternak, dan yang ketiga ada harta perdagangan, dan yang keempat ada hasil tanam atau pertanian, dan yang kelima ada barang tambang dan harta terpendam atau rikos. Dalam Al-Quran surat At-Taubah tentang harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya adalah harta benda atau harta kekayaan yang sudah mencapai nisab. Ketentuan nisab zakat mal adalah sebagai berikut. Yang pertama, emas dan perak. Harta kekayaan berupa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai 1 nisab dan sudah genap 1 tahun. Jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% ya. Nisab emas adalah 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Para ulama beristihad bahwa 20 dinar emas setara dengan 94 gram, sedangkan 200 dirham perak setara dengan 600 gram. Yang kedua ada binatang ternak, yang ketiga ada harta perdagangan. Jenis yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perdagangan seperti ekspor dan impor, pertokoan dan kios. Terus yang kedua ada industri besar atau industri kecil. Dan yang ketiga ada pariwisata seperti hotel, losmen, villa, restoran. Dan yang keempat ada bentuk jual belinya, beli lainnya, berarti jual beli itulah. Terus ada harta pertanian. Ada nisab hasil pertanian adalah 5 wasak sama dengan 750 kg atau 930 liter. Zakat yang harus dikeluarkannya adalah 10% jika diairi dengan air hujan atau tidak memerlukan biaya pengairan atau irigasi. Tetapi jika diairi dengan air yang menggunakan irigasi dan mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Dan yang kelima ada barang tambang. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa kadar zakatnya adalah 2,5%. Dan yang keenam ada barang temuan atau rikos. Dan yang ketujuh ada uang simpanan. Dan yang kedelapan adalah pendapatan atau profesi. Nah, pembahasan ketiga adalah orang yang berhak menerima zakat. Kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat dinamakan dengan mustahik. Sedangkan orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat disebut muzaki. Mustahik terdiri dari 8 golongan atau asnaf yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 8 golongan tersebut adalah fakir, yaitu orang yang hidupnya sengsara, tidak mempunyai harta ataupun penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sehari-harinya. Terus ada miskin, yaitu orang-orang yang kehidupannya tidak cukup atau kekurangan. Harta dan penghasilannya hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan pokok-pokoknya. Dan ada amil, yaitu sekelompok orang atau badan tertentu yang mempunyai tugas mengumpulkan, pengelola, dan membagikan zakat. Terus ada mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya, baru saja memeluk agama Islam. Ada rikob, yaitu orang yang berusaha keras untuk membebaskan budak atau membebaskan tawanan muslim yang disandra orang kafir. Terus ada gorib, yaitu orang yang dilanda pailit, bangkrut, dan tidak sanggup membayarkan beban hutang. Sedangkan hutang tersebut untuk kepentingan, kebaikan, dan bukan untuk kemaksiatan. Terus yang selanjutnya ada sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Misalnya para imam masjid, guru mengaji, dan pengasuh pesantren termasuk dalam hal ini untuk kepentingan
penyediaan sarana bagi kaum muslimin seperti masjid, sekolah, madrasah, pesantren, rumah sakit, dan sebagainya. Ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang memerlukan bantuan bekal di perjalanannya. Sedangkan perjalanannya itu termasuk untuk kepentingan yang menyangkut kebaikan. Selain mustahik, ada juga kategori orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu yang pertama ada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan muzaki, dan yang kedua ada non-muslim, dan yang ketiga orang kaya, dan yang keempat ada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya. Terus pembahasan yang keempat ada keutamaan zakat dan ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat. Banyak ayat dalam Al-Quran telah menjelaskan keutamaan dari zakat, antara lain yang pertama itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 77, dan yang kedua ada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71, dan yang ketiga termasuk saudara seagama dalam Quran surat At-Taubah ayat 11, dan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Dan selanjutnya termasuk orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu dalam surat Al-Mu'min ayat 10-11. Terus mendapatkan balasan yang lebih baik itu dalam surat An-Nur ayat 37. Terus menambah karunia dalam Quran An-Nur ayat 38, dan termasuk orang-orang yang beruntung dalam surat Ar-Rum ayat 38. Dilipat gandakan pahalanya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. Demikian juga ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Antara lain, yang pertama ada termasuk golongan munafik, itu dalam surat At-Taubah ayat 76-77, dan disiapkan jalan yang sukar dalam Quran surat Al-Lai ayat 8-10, dan yang ketiga ada mendapatkan siksa yang pedih dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Yang keempat ada di akhirat termasuk golongan orang yang kafir, itu dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 71, dan yang ada pembahasannya selanjutnya adalah hikmah dari tujuan ajaran Islam adalah untuk memberikan pengaruh positif bagi kehidupan. Demikian halnya dengan ajaran zakat, tentu mengandung hikmah yang sangat besar, baik kepada muzaki, mustahik maupun masyarakat secara luas. Hikmah dan dampak positif yang dimaksud itu diantaranya adalah yang pertama bagi pribadi yang mengeluarkan zakat, itu menjadikan hati tenang dan nyaman karena sudah membayar kewajibannya sehingga menjadi bersih sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, membersihkan diri dan harta. Seseorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang berkecukupan bahkan berlebihan atau berlebih, belum tentu semua hartanya bersih, halal dan terhindar dan syubhat. Dalam harta seseorang juga sesungguhnya ada hak atau bagian orang lain dalam jumlah yang tertentu sesuai dengan syariat Islam. Maka sudah sewajarnya hak itu harus diberikan kepada yang berhak menerima zakat tersebut atau harta tersebut. Yang ketiga ada merupakan salah satu wujud rasa syukur. Zakat merupakan anugerah harta yang diberikan kepada seseorang. Terus merupakan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan merasa khawatir, sedih maupun cukup sekian dari saya maupun